Halo guys, kenalan dulu yuk dengan kami. Nada El Nadia, Oslam Ahmadiyah, Riza Komaria Yansari, Fakiha Aufa, dan dosen pengampu kami, Ibu Haja Iva Mutiatul Hairo SHMKN. Tahukah kamu, menggunakan literatur tanpa sumber dapat dituntut dalam hukum pidana loh. Apa itu hak cipta? Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan sastra yang berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta, serta mencakup program komputer. Nah, ada studi kasus nih. Dalam mencari jalan pintas, banyak mahasiswa yang hanya menjiplak suatu karya tulis tanpa menyantumkan sumber tulisan tersebut karena adanya anggapan, repot jika harus mencantumkan sumber pada tiap tulisannya. Tindakan atau perbuatan seperti ini lebih dikenal dengan plagiarisme. Bagaimana tindakan tersebut menurut hukum? Nah, secara otentik melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam praktiknya, dikenal bentuk atau termasuk ruang lingkup dari plagiarisme yaitu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau asalnya, menggunakan gagasan, pandangan, atau pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau asalnya, menggunakan data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau asalnya, mengakui karya atau tulisan atau pendapat orang lain sebagai tulisannya sendiri, melakukan parafrase tanpa menyebutkan sumbernya atau asalnya, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau diumumkan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Lalu, bagaimana solusinya? Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan guna menghindari kegiatan plagiasi yang melawan hukum pada suatu karya ilmiah. Di antaranya, yang pertama, pengutipan. Menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Menuliskan daftar pustaka atau karya yang ditunjuk dengan baik dan benar. Yang kedua, parafrase. Parafrase yaitu melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Catatan terkait dengan cara atau bentuk pengutipan, apakah dalam bentuk catatan kaki atau footnote, atau namun haruslah dipahami bahwasanya tempat atau sumber website ataupun buku saat kita mengambilnya haruslah legal. Mengingat banyaknya beredar suatu karya secara ilegal di masa kini yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahan atau kevalidan dokumen yang terkandung di dalamnya. Pasal 92 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ditetapkan sanksi atau ancaman hukuman bagi institusi perguruan tingginya berupa sanksi administratif dalam bentuk yang pertama, peringatan tertulis. Yang kedua, penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Yang ketiga, penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, penghentian pembinaan dan atau yang kelima, pencabutan izin.
Adapun sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4. Yang pertama, teguran. Yang kedua, peringatan tertulis. Yang ketiga, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Yang keempat, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Atau yang ketujuh, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Adapun sanksi untuk dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 6. Yang pertama berupa teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian hak dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan, yang keempat penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional, yang kelima pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat. Yang keenam, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Yang ketujuh, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Ada contoh pelanggaran beserta hukuman yang lain nih. Kepo nggak? Kepo nggak? Kepo nggak? Kepo lah, masa enggak? Yang pertama, ada hak cipta lagu. Beberapa artis juga pernah terganjal masalah menyanyikan atau menggunakan karya orang lain dengan tujuan komersil. Seperti kasus Eni Sagita yang menyanyikan lagu oplosan tanpa seizin pencipta. Eri Susan yang juga mengalami hal yang sama karena mengubah lagu anak-anak menjadi dangdut. Dan polemik tentang kepemilikan lagu Tinggal Kenangan yang akhirnya dimenangkan oleh band Karamel Surabaya. Apa hukumannya? Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 yang menyatakan setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang kedua, hak cipta kaos. Terkait penjiplakan desain ataupun pemproduksian ulang tanpa seizin pemilik. Permasalahan seperti ini memang kerap terjadi, seperti kaos Dagadu yang sering dijiplak dan diperjualbelikan di sepanjang jalan Malioboro. Bagaimana hukumannya? Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta 2014. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, hak cipta novel. Salah satu novelis yang pernah mengeluhkan tentang pelanggaran hak cipta ini adalah Andrea Hirata dengan novelnya Laskar Pelangi. Andrea pernah mengeluhkan tentang banyaknya pembajakan Laskar Pelangi. Beliau juga pernah ditawari bukunya sendiri versi bajakan, sampai diminta tanda tangan pada novel bajakannya. Hukuman apa yang pantas untuk orang seperti itu? Pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Yang keempat, Samsung versus Apple dan
HTC versus Apple. Perseteruan antara Apple dan Samsung terjadi karena Apple merasa Samsung menjiplak mentah-mentah teknologi iPad dalam wujud Galaxy Tab. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Pasal 46. Yang pertama, pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua pembuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Yang kedua, gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan ke pengadilan niaga. Ketentuan pidana pasal 54. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 23 atau pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Yang ketiga, tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 merupakan delik aduan. Kasus yang kelima, merek dagang geprek Bensu. Gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu kepada PT Ayam Geprek Beni Sujono selaku pemegang merek ayam geprek Bensu Sedap Bener yang dinilai sama dengan geprek Bensu miliknya. Mahkamah Agung turut memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografi dan Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM mencoret pendaftaran merek-merek geprek Bensu atas nama Ruben Onsu dari Indonesia Daftar Merek. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi Pasal 100. Yang pertama, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang ketiga, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang sejenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Gimana guys? Masih ingin jiplak karyawan lain? Jangan dong, hukum di Indonesia masih berlaku. Mimin pamit dulu ya, semoga bermanfaat. Dadah.